Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ingin mengupas tentang rahasia sumber rizki yang ada dalam diri. Apa itu? Mari kita simak videonya secara baik-baik dan jangan di skip-skip atau jangan dilompat-lompat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Para penonton yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang rahasia sumber rizki yang ada dalam diri. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu secara lahiriah dan secara batiniah. Dua pengupasan tersebut saya akan paparkan sesuai dengan pengalaman pribadi saya dalam dialog batin. Sebelumnya akan saya ceritakan dulu pengalaman diri saya. Sebagai manusia tentunya kita tidak lepas dari keadaan naik turunnya ekonomi. Kadangkala saya pribadi sering mengalami dalam kondisi nol atau kondisi sedang di bawah. Saya berkeluh kesah dulu, maksudnya pengalaman saya dulu itu saya berkeluh kesah seolah-olah saya itu komplain kepada Sang Pencipta, Allah ini adil atau tidak dalam membagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Sedangkan Allah sifatnya Rahman Rahim, Allah sifatnya ya adil, maha adil. Tapi saya rasakan kok saya jungkir balik usaha peribahasanya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang. 24 jam mungkin saya kejar untuk usaha cari rezeki, tapi hasilnya tetap segitu-gitu aja seperti jalan di tempat. Lalu saya melakukan sebuah hening atau meditasi, mempertanyakan kepada batin, apakah Allah adil atau tidak. Nah, hasil pengalaman batin tersebutlah yang akan saya sampaikan, akan saya paparkan pada video ini. Yang suka silahkan di like, di subscribe, bila perlu di share atau mau komen silahkan. Yang tidak suka ya sudah, lupakan, tinggalkan saja, tidak jadi masalah. Ini saya hanya berbagi saja. Saya tidak mengajarkan sebuah ajaran. Apalagi saya mengajarkan kepada para penonton semua yang saya yakin hebat di atas saya semua lah. Saya hanya orang kampung yang tidak tahu apa-apa, yang fakir ilmu. Saya yang fakir ilmu. Di sini kapasitas saya hanya sebatas berbagi pengalaman saja. Silakan yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Lalu setelah saya tanyakan dalam posisi kontemplasi, saya meditasi, saya mengheningkan cipta, saya hening di alam batin. Saya bertanya, apakah
Allah ini adil dalam membagikan rizki kepada hamba-hambanya? Lama saya tunggu jawabannya, dan pada akhirnya saya mendapatkan jawabannya seperti ini. Perumpamaan Allah menurunkan hujan di Jakarta lah umpamanya, itu serentak, Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, Selatan, semua hujan besar sekali. Si A itu mengambil air hujan menggunakan gelas, si B menggunakan ember, si C menggunakan bak plastik tuh yang buat cuci. Mungkin si D menggunakan longkong itu yang bekas cat itu yang besar. Si E itu menggunakan berbagai macam peralatan, itu banyak. Ada ember, ada bak, ada segala macam, ketek bengek lah. Ada 10 macam lah kira-kira. Dan si F ini cuma satu, dia menggunakan ember, tapi dia setelah air itu penuh kan dari talang air mocor, air hujan ditadangin gitu ya, diambilin, terus dia angkut tuh, dia bawain, dia masukin ke dalam, dia isi tuh bak mandi, dia tuangin ke bak mandi, terus dia ambil lagi ke depan, udah penuh, tuangin lagi ke bak mandi, ambil lagi, dan seterusnya sampai bak mandi itu penuh. Nah, di sini pertanyaannya, apakah Allahnya yang tidak adil atau kitanya sebagai manusia yang mungkin kurang gesit atau kurang kreatif dalam mengambil airnya, apalagi menggunakan wadah atau tempat. Nah, jadi rizki itu diperumpamakan air hujan. Allah turunkan semua rizki ke bumi, tinggal kembalikan lagi kepada manusianya dalam ikhtiar, dalam upaya mengambil rizki tersebut. Si A yang ngambil air hujannya dengan gelas, ya dia dapat air hujan cuma 1 gelas. Ibarat rizki, ya rizkinya cuma segitu ukuran. Si B ember agak besar dikit. Si C dengan bak, ya lumayan. Ya si F dia banyak, ya otomatis hasilnya lebih banyak dari mereka. Si G apalagi bak mandinya udah penuh, tambah itu lagi. Nah, wadah di sini diperumpamakan itu adalah ilmu pengetahuan. Makanya dalam hadis disebutkan al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Ketika kita dalam menghadapi hidup, seringkali kita mendapatkan sebuah polemik, sebuah masalah yang mungkin pelik sekali sehingga gelap. Artinya gelap, kita buntut, sudah tidak bisa berpikir lagi ini saya harus bagaimana. Nah, insya Allah dengan berilmu kita akan mendapatkan solusi, kita akan mendapatkan cahaya, jalan keluarnya akan selalu ada. Nah, wadah tersebut adalah ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kita disuruh belajar sampai ke negeri Cina. Dalam arti kata itu filosofi bahwa kita disuruh belajar sejauh mungkin. Jangan hanya berkutat di kampung sendiri saja, atau di kota sendiri saja, atau di negara sendiri saja. Silahkan yang punya modal, yang punya biaya, sekolah sejauh mungkin guna mendapatkan ilmu yang banyak. Dan hadis yang ketiga, di situ dihimbau kita itu disarankan bahwa seluruh kaum muslimin dan muslimat itu diwajibkan untuk belajar. Artinya belajar ini adalah hukumnya wajib dan dosa bila kita tidak melakukannya. Artinya dengan belajar maka kita akan mendapatkan ilmu. Ya, belajar tidak harus secara formal. Oke lah, mungkin yang punya biaya bisa kuliah sampai ke luar negeri, tapi yang tidak punya biaya, yang pas-pasan, ya, taruhlah seperti saya orang yang pas-pasan, kita bisa melakukan jalannya yaitu dengan kursus, ikuti kursus-kursus, ataupun mungkin kita bisa ikut membantu orang kerja lah, kita kerja sama orang lain, dalam arti kata kita tidak mengharapkan gajinya saja, tapi kita mengharapkan dapat ilmunya.
Nah, kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, artinya bahwa sumber dari segala sumber rizki yang ada dalam diri kita adalah potensi diri. Artinya ilmu pengetahuan yang kita miliki. Insya Allah orang kalau banyak ilmunya, banyak keterampilannya, banyak skillnya, tidak akan kelaparan. Karena banyak aja nanti job, banyak order, banyak yang nyuruh. Ya artinya contoh begini contohnya. Misalnya saya hanya bisa masang listrik nih. Nah, ketika tidak ada proyek masang listrik, otomatis saya tidak makan. Nah, selama ada proyek listrik mungkin saya bisa makan. Begitu tidak ada ya sudah puasa, tidak makan. Tapi seandainya saya bisa juga ke elektronik, bukannya listrik, saya bisa elektronik, atau mungkin juga saya bisa bawa truk atau bis. Nah, artinya ketika satu bidang pekerjaan sudah tidak aktif, sudah tidak ada peluang, kita bisa ke jenis pekerjaan yang lainnya. Skill kita semakin banyak, semakin bagus, karena peluang untuk mendapatkan rezeki kita itu akan lebih luas, akan lebih besar. Dengan banyaknya ilmu, banyaknya skill, banyaknya potensi diri kita, itu lebih banyak pula peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Karena ketika kita melamar pekerjaan pun, perusahaan akan menilai kita. Mungkin kalau sekedar lulusan SMA mungkin ada 1 juta orang, banyak. Nah, dari 1 juta orang itu tidak mungkin masuk kerja semua, karena kan pasti yang dipilih cuma 1, 2 atau mungkin 100 lah paling banyak oleh pabrik-pabrik atau oleh perusahaan-perusahaan. Nah, ketika setelah diseleksi, nah semuanya lulusan SMA umpamanya. Nah, yang dibutuhkan cuma 10 orang, sedangkan yang daftar melamar pekerjaan itu ada 1.000 orang. Ya otomatis ini saingannya kan sangat berat sekali. Nah, tetapi kalau kita memiliki skill itu lebih dibanding dengan yang lain, misalnya tidak hanya lulus SMA, artinya tidak hanya modal ijazah saja, tapi kita bahasa Inggris bisa umpamanya, komputer bisa, mungkin akuntansi bisa, atau mungkin bahasa Arab, bahasa Jepang dan lain sebagainya mungkin lebih pintar. Nah, insya Allah itu peluangnya lebih besar ketimbang kita hanya mengandalkan ijazah tapi kita tidak punya skill lain, tidak punya kemampuan lain. Ya, contoh sederhananya, ketika kita ke pasar beli tomat, nah, tomat ada 1 bakul umpamanya, tidak mungkin tomat yang busuk kita ambil, kita pasti memilih tomat yang bagus-bagusnya saja. Nah, begitupun dengan perusahaan ingin menerima karyawan. Nah, kita melamar, ya perusahaan itu pasti akan memilih intelektual ataupun memilih calon karyawan itu yang skillnya bagus. Makanya ada sebuah interview karena ingin tahu lebih dalam kepribadiannya. Nah, kembali lagi kepada sumber rizki. Nah, sumber rizki yang ada dalam diri kita adalah potensi diri kita. Ya, Allah sifatnya Rahman dan Rahim. Tentu Allah akan memberikan, mengurusi, menghidupi seluruh makhluknya. Semuanya pasti diurus. Semuanya pasti diberikan rizki. Ya, tetapi jika kita ingin lebih, ya kita harus menambah skill kita dengan berbagai ilmu pengetahuan. Jangan hanya satu bidang, kuasai seluruh bidang. Ya kapasitas, ya sesuai kapasitas kemampuan kita juga sih. Kita jangan memaksakan, artinya bolehlah tujuan kita ingin menguasai sebanyak mungkin disiplin ilmu, tetapi kembalikan lagi kepada kemampuan diri kita, yaitu pengalaman saya pribadi. Makanya di sini terutama buat para pemuda, para remaja atau adik-adik yang sekarang masih sekolah, ya tolong jangan hanya sebatas belajar sekolah saja. Kalau bisa tambah juga skill-skill lainnya dengan mengikuti kursus-kursus atau di BLK, Balai Latihan Kerja, atau ikuti keterampilan-keterampilan di
mana yang ada yang membuka loka karya dan sebagainya. Karena semakin banyak kita menguasai ilmu, insya Allah semakin mudah jalan hidup kita. Itu yang secara lahiriahnya. Yang kedua, rahasia sumber rizki yang ada dalam diri kita adalah ini dikupas secara batin. Pertama, kita perbanyak sodakoh zariyah, karena sodakoh itu nilai pahalanya lebih besar di atas ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, perbanyak kita berzikir kepada Allah. Dengan menggunakan kalimat apa, surat apa itu bebas. Bisa dengan sholawat Nurzati, perbanyak istighfar. Silakan sesuai dengan kemampuannya. Kita harus banyak zikir setiap habis sholat, 100 kali boleh, lebih juga boleh. Baca sholawat Nurzati paling sedikit itu 7 kali, paling sedikit. Tapi kalau kita punya kepentingan yang lebih banyak, ya kita wiridnya harus banyak, ya 100 kali atau 300 kali setiap usai sholat. Nah, malam harinya kita sholat tahajud, lalu baca sholawatnya adalah 1000 kali. Terus kita lakukan setiap malam sampai hajat kita terkabul. Insya Allah rizki akan datang dari arah manapun yang tidak terduga, tidak dinyana. Oleh karena itu, jangan malas-malas, jangan sungkan-sungkan kita untuk wiridnya. Jadi kalau zikir itu adalah tanpa hitungan, kalau wirid tadi adalah dengan batasan hitungannya. Insya Allah, Allah akan mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Adapun tata cara melakukan ritual sholawat Nurzati untuk menggapai cita-cita atau karena kita memiliki hajat, silakan tonton di video-video saya sebelumnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya, karena saya menyadari bahwa diri saya adalah orang yang fakir ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not a game, it's a rich thing.